Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai regresi linier sederhana. Jadi regresi linier sederhana ini ya definisinya. Regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menentukan model statistik dalam bentuk formula matematika yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai-nilai variabel terikat atau variabel respon atau yang dikatakan Y berdasarkan nilai variabel bebas atau yang dikatakan X. Nah, gambaran sederhananya gini. Misal kita ingin meneliti apakah ada hubungan antara apakah nilai matematika seorang anak itu akan mempengaruhi nilai fisikanya gitu. Jadi regresi linier itu tadi untuk menentukan atau memprediksi hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Nah, untuk regresi linier sederhana ini hanya ada satu variabel Y dan ada satu variabel X. Kalau nanti variabel X-nya ada lebih dari satu, berarti nanti regresi linier berganda gitu. Nah, ini persamaan garis regresi atau garis regresi adalah garis yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai Y apabila diketahui nilai X tertentu. Nah, Y topi atau Y ini persamaan garis regresinya itu dalam bentuk Y topi sama dengan A ditambah BX dengan koefisien A dan B itu dapat kita cari dari sini. Nah, A itu sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sedangkan B itu N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, kita pakai cara manualnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kita ingin mengetahui persamaan garis regresinya. Jika diketahui ada data seperti ini. Ini yang saya sampaikan tadi ya, apakah nilai matematika seorang siswa itu mempengaruhi nilai fisikanya. Kalau dia pintar ngitung, apakah otomatis dia bisa ngerjain fisika. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Yang masing-masing nilai matematika sama fisikanya disajikan dalam tabel berikut. Kita mau cari persamaan garis regresinya. Nah, ini dia. Sebelumnya kita buat tabel dulu. X tadi kan matematika ya. Ini nilainya sekian. Lalu sigma X di total. Jadi 60 tambah 45 dan seterusnya. Hasilnya ini 665. Kemudian Y-nya juga. Jadi 80, 69 dan seterusnya di total. Kita dapat ini tadi ya 951. Lalu XY. Jadi 60 kali 80 hasilnya di sini. 4.800. Kemudian 45 kali 69 hasilnya di sini. Nah, nilai ini kita total itu jadi sigma XY. Kemudian X kuadrat. X kuadrat itu dari 60 ini dikuadratkan 3.600. Kemudian 45 dikuadratkan jadi 2025. Nah, dan seterusnya sampai yang terakhir 50 dikuadratkan 2500. Kita total jumlahkan 3.600 tambah 2025 dan seterusnya sampai yang terakhir 2.500. Nah, hasilnya ini 37.525. Kemudian Y kuadrat. Y kuadrat dari 80 dikuadratkan hasilnya 6.400. Kemudian 69 dikuadratkan 4.761. Kita total hasilnya ini 76.095. Nah, dari nilai tersebut tadi kita masukkan ke rumus. Nah, kalau kita masukkan ke rumus berarti kita peroleh nilai A-nya ini 29,529. Kita peroleh nilai B-nya 0,897. Jadi persamaan garis regresinya itu bisa diperoleh dari Y topi sama dengan 29,529 ditambah 0,897X. Dari persamaan garis regresi ini kita bisa memperoleh atau bisa memprediksi gitu
karena kita punya persamaan seperti itu, maka bisa kita prediksi bahwa misal seorang anak nilai matematikanya 80, kira-kira nanti dapat nilai fisikanya berapa. Nah, ini dari persamaan regresi ini gitu. Jadi gunanya untuk memprediksi nilai Y jika diketahui nilai X. Nah, itu guna dari persamaan garis regresi. Nah, ini untuk yang regresi linear sederhana. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk regresi linear yang berganda. Itu ya, sekian dari saya. Terima kasih.